Hai Cinta, senang bisa ketemu kamu lagi hari ini. Kemarin kan kamu sempat cerita tentang kesulitan kamu mengatur waktu. Jadi bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah sekarang Bu masih agak kewalahan sih rasanya. Cuman sekarang aku udah lebih merasa sadar mengenai kebiasaan aku. Aku udah mulai ngebuat jadwal, tapi rasanya masih agak susah atau agak sulit Bu untuk diikutin atau dijalani. Oh, kamu sudah membuat jadwal yang boleh ceritakan sedikit apa jadwalnya dan apa yang membuat jadwal itu susah dijalankan. Gini Bu, saya udah nulis jadwalnya di buku tulis. Misalnya jam berapa saya harus belajar, jam berapa saya harus bantu mama, dan jam berapa saya boleh main HP. Tapi sulit Bu untuk diikutin. Kadang udah waktunya jam belajar nih, tapi saya masih make untuk ngurus tugas OSIS atau bahkan make untuk ngurus dekorasi acara sekolah. Nah itu yang buat saya ngerasa kayak ada tumpang tinggi deh Bu sama jadwal yang saya buat. Artinya kamu sudah berusaha keras ya untuk menyimbangkan semua hal, tapi kegiatan yang datang bersamaan membuat kamu sulit menepati waktunya. Iya Bu, saya itu rasanya kayak nggak punya banyak waktu karena eh, ketika udah selesai satu hal, tiba-tiba aja udah ada hal lain lagi yang muncul. Kadang teman minta tolong, jadi saya rasanya nggak punya waktu untuk belajar Bu. Hmm, kamu seperti orangnya nggak enak, yang nggak enakannya sih. Ya Bu, kadang kalau mau nolak orang tuh rasanya suka merasa bersalah gitu Bu akunya. Nah, kadang kalau nggak mau bantu bukannya nggak mau bantu sih Bu, cuman apa ya orang takutnya bakal ngecap aku nggak mau bantu mereka. Jadinya aku merasa bersalah gitu Bu. Terus padahal aku juga sebenarnya capek juga Bu. Jadi satu sisi kamu ingin misalnya membantu orang lain, tapi di sisi lain kamu ingin mempunyai waktu untuk sendiri, begitu ya? Ya Bu, saya rasanya masih sulit banget buat bilang tidak sama orang lain. Saya sebenarnya pengen bantu banyak orang Bu, tapi rasanya malah kayak nyiksa diri saya sendiri. Saya bisa memahami itu. Kalau kamu ingat apa ya? eh, Kapan biasanya kapan kayak kamu kamu mulai kayak merasa diri kamu itu benar-benar kelelahan dengan kegiatan yang kamu jalankan. Mungkin sejak awal semester ini Bu, eh, saya udah mulai ngikutin OSIS kan, dan di OSIS tuh kegiatannya banyak kayak ngurus lomba, tapi di sisi lain juga saya harus ngejaga nilai saya, jadi apa ya Bu, kayak ada beban gitu untuk sendiri. Nah, sebenarnya saya senang sih Bu bisa aktif di sekolah, tapi lama kelamaan kayak berat aja gitu Bu, karena tiap hari ada aja yang harus dikerjain. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika misalnya ini kamu menyadari bahwa semua kegiatan yang belum kamu kerjakan itu mulai menumpuk. Saya rasanya capek capek banget aja Bu, kadang saya tuh ngerasa nggak ada waktu istirahat untuk saya. Kadang juga saya tuh mikir, kok orang-orang bisa pada santai ya, sedangkan saya sendiri kayak dikejar-kejar waktu gitu. Nah,
Nggak jarang juga Bu, saya tuh merasa iri sama teman-teman saya yang bisa pulang sekolah terus rebahan di rumah, sedangkan saya harus masih berkutat sama pekerjaan sekolah setelah pulang sekolah. Jadi kamu kayak merasa iri, kayak ingin kayak mempunyai waktu istirahat untuk diri kamu sendiri, kayak untuk supaya bisa mempunyai waktu itu nah, tanpa harus tanpa kayak harus merasa bersalah begitu ya. Ya Bu, benar banget. Saya tuh gimana ya? Saya kadang merasa bahwa saya tuh nggak pernah punya waktu untuk istirahat beneran Bu. Kadang saat lagi santai pun pikiran saya tetap terganggu, terpikiran atau kepikiran sama tugas-tugas, kepikiran sama acara, dan juga kepikiran sama tanggung jawab yang belum selesai Bu. Jadi kayak meskipun nih misalnya kamu sedang beristirahat, nah, tetapi pikiran kamu tetap sibuk memikirkan hal-hal yang belum kamu lakukan, begitu ya Sinta? Ya Bu, benar banget. Saya tuh selalu kepikiran dengan semua tanggung jawab dan tugas-tugas yang ada Bu. Saya bahkan jadi susah untuk tidur sekarang karena setiap mau tidur pikiran saya selalu mikirin semua itu Bu. Hmm, saya paham. Itu kayak pasti sangat melelahkan ya Sinta. Kayak badan capek, lelah, apalagi kayak pikiran susah beristirahat. Jadi kayak kayak kamu kayak susah buat tidur gitu. Terus jadi kayak kira-kira apa yang kamu rasakan yang paling berat nih ketika kegiatan semua hal kegiatan yang kamu lakukan itu? Yang paling berat itu Bu, mungkin perasaan gak cukup baik ya Bu, karena jujur aja rasanya aku udah ngelakuin sebisa aku, usaha aku udah aku maksimalin, tapi kadang hasilnya nggak sesuai harapan Bu. Dan jujur aja nih, di semester kali ini nilai saya cukup turun dikit, dan itu yang buat saya kadang nyalahin diri saya sendiri Bu. Jadi kayak kamu merasa kayak kecewa sama diri kamu sendiri begitu, karena mungkin atau karena semua yang usaha yang kamu lakukan itu belum merasa cukup ya sih. Ya Bu, saya rasanya kayak seperti orang yang gagal. Tapi Bu, saya kadang mikir, apa saya terlalu memaksakan diri ya Bu? Hmm, kalau begitu, menurut kamu nih, apa yang kayak membuat kamu bisa melakukan semua itu sekaligus nih? Tapi padahal seperti yang kita ketahui kan, kamu nggak bisa melakukan semuanya dalam sekaligus begitu. Mungkin, mungkin saya pengen kelihatan bertanggung jawab Bu. Saya nggak mau kelihatan malas. Saya juga nggak mau kelihatan bahwa saya tuh nggak dapat diandalkan. Saya pengen nunjukin bahwa saya tuh mampu Bu. Tapi ternyata berat banget ya. Hmm, saya paham.
kayak kamu ingin kayak orang lain itu kayak menganggap kamu seperti kayak orang yang pintar, kayak rajin, apalagi ya, aktif, dan mungkin kayak bertanggung jawab. Nah, tapi kayak apa ya, kayak akhirnya kayak semua tekanan yang diberikan itu kayak membuat kamu nih kehilangan keseimbangan waktu yang singkat. Ya Bu, benar banget. Kadang saya mikir kalau saya nggak membantu orang, orang bakal kecewa sama saya. Tapi kalau saya terus-terusan membantu orang, saya yang bakal tumbang Bu. Saya paham sih ya, pasti kayak itu dilema yang sulit. Nah, saya apa ya, di satu sisi nih kamu ingin berbuat baik, tapi di sisi lain kamu ingin menjaga diri kamu sendiri. Nah, kalau kamu memikirkan dirimu saat ini, apa yang kamu rasakan, yang dalam diri kamu nih, yang apa yang kamu rasakan kayak perlu nih diperhatikan. Sepertinya saya butuh waktu untuk sendiri Bu. Saya saya gak hanya butuh waktu untuk tidur Bu, saya juga butuh waktu untuk mikir dan tenang, karena rasanya saya udah lama gak merasa tenang Bu. Saya senang kamu bisa mengenali itu cinta. Itu tandanya bahwa kamu nih mulai memahami kebutuhan kamu sendiri. Kalau boleh tahu ya, apa nih yang membuat apa yang kamu lakukan nih untuk mencoba menenangkan diri kamu? Biasanya saya dengerin musik, saya juga biasanya nonton film. Kadang kalau udah ngantuk itu saya jadi keterusan, makanya waktu belajar hilang lagi. Jadi cara kamu membuat kayak ketenangan diri kadang membuat kamu apa ya, kehilangan waktu yang singkat. Ya Bu, sangat. Saya itu sebenarnya tahu bahwa itu salah, tapi rasanya kayak susah banget buat berhenti Bu. Kadang saya udah bilang ke diri saya sendiri, saya bilang gini, nanti habis ini belajar ya, tapi ya gitu Bu, ujung-ujungnya nggak belajar juga. Kamu seperti sedang berjuang antara apa ya, antara keinginan untuk istirahat dan tanggung jawab yang menunggu ya cinta. Ya Bu, benar banget. Rasanya kayak dua sisi yang saling berkelahkan Bu. Kalau saya lagi istirahat, saya merasa bersalah. Tapi kalau saya terus bekerja, saya merasa capek banget Bu.
Wah, apaan? Itu kayak bulatan yang besar ya, singkat. Kalau misalnya nih, misalnya kalau kamu boleh memilih, nah kira-kira kayak perubahan kecil apa yang akan kamu nih lakukan agar semuanya bisa seimbang dalam kamu mengatur waktu sih Kak? Hmm, mungkin saya mau mulai dari hal yang kecil dulu, Bu. Saya pengen ngisiin waktu dulu untuk belajar tanpa gangguan handphone, sama ngisiin waktu untuk istirahat juga, Bu. Intinya sih, saya pengen um, belajar untuk konsisten, meskipun mungkin waktunya cuma sebentar. Itu langkah yang bagus sih Sindra. Gimana ya kalau boleh ibu tahu nih, apakah kamu sudah mulai mempraktikkan itu? Saya udah mulai coba praktekin sih, Bu, tapi baru 2 hari doang. Nah, yang saya praktekin itu handphone saya taruh di luar kamar, dan hasilnya sih, Bu, saya udah mulai bisa belajar tanpa gangguan handphone selama 40 menit. Tapi ya gitu, Bu, setelahnya saya jadi ngerasa bosen dan mulai mikir untuk main handphone lagi. Itu hal yang wajar sih, Sinta. Menurut ibu itu butuh apa ya? Butuh kebiasaan. Itu butuh itu memerlukan apa ya? Butuh waktu untuk membiasakan diri sih Sinta. Tetapi dengan kamu sudah mencoba melakukan hal itu apa ya merupakan kemajuan yang besar loh, Sinta. Lalu saya juga secara pribadi nih udah ngerasa bangga sama diri saya sendiri, walaupun mungkin belum sempurna, tapi paling enggak saya tahu bahwa saya bisa mulai dari hal yang kecil. Nah, Sinta, ini kan kamu pasti mulai kayak merasa bangga nih sama diri kamu karena sudah melakukan perubahan-perubahan itu. Em, tapi menurutku meskipun sedikit tetapi menurut ibu itu suatu kemajuan yang cukup besar, cukup perlu diapresiasi kalau menurut ibu sih begitu ya. Apalagi nah menurut kamu nih kira-kira nih jika kamu bisa mempertahankan perubahan kecil itu nih, nah apa dampak apa harapan begitu ya, dampak apa begitu yang kamu harapkan bagi diri kamu sendiri tuh kita. Dampak yang saya harapin sih, Bu, saya harap saya bisa hidup dengan lebih tenang. Saya harap saya nggak perlu merasa terlalu terburu-buru. Saya juga berharap saya nggak perlu merasa cemas secara terus-menerus. Intinya sih, Bu, saya juga pengen dan berharap banget nilai saya bisa kembali bagus lagi, Bu. Ibu paham Sinta, dan menurut ibu itu harapan yang realistis sih. Pasti semua orang menginginkan hal-hal harapan seperti itu, seperti yang kamu ucapkan tadi. Ibu yakin kamu pasti bisa, apalagi
Em, kamu kan sudah mengetahui penyebabnya, kenapa itu muncul kan ya, dan kamu juga pastikan selama kita ngobrol tadi pasti kamu sudah mengetahui caranya untuk memperbaiki semua hal-hal yang menjadi penyebab kamu sulit mengatur waktu. Nah, nah, ini cerita. Kalau ibu bisa nih ya menyimpulkan dari obrolan kita dari awal sampai akhir ya, kamu ini eh, apa ya sulit mengatur waktu karena tanggung jawab kan ya, tanggung jawab terus sulit menolak permintaan orang. Salah satunya itu sih Sinta, kamu sulit menolak permintaan orang, terus apalagi mudah terdistraksi dari sosial media, apalagi kan HP itu adalah kalau kita tidak gunakan secara baik pasti akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Nah, kamu mempunyai salah satu masalah itu. Nah, apalagi kamu apa ya belum mempunyai waktu yang cukup untuk diri kamu sendiri. Nah, itu adalah salah satu juga masalah yang sangat berdampak buruk bagi diri kamu sendiri. Tapi kan kamu sekarang apa ya mulai sadar betapa pentingnya tentang mengatur waktu dan menyeimbangkan semuanya. Nah, dan juga sekarang sih ibu mulai lihat kamu ingin apa ya ingin belajar begitu ya untuk mulai mengatur apa ya memulai ingin membiasakan diri akan perubahan-perubahan positif, terus ingin mulai mengatur rutinitasmu. Benar begitu Cinta? Ya Bu, benar banget. Saya harap saya bisa hidup dengan tenang dan nggak terus-terusan merasa capek aja Bu. Itu tujuan yang bagus sih ya. Kalau misalnya nih kamu membayangkan hidup yang teratur dan capek terus, nah menurut kamu harapan apa yang kamu harapkan dari keseharian nanti? Saya pengen ketika bangun pagi Bu, saya nggak merasa panik lagi. Saya pengen ketika saya ngerjain tugas, saya nggak terburu-buru, dan juga ketika saya ngerjain tanggung jawab saya di OSIS, saya juga nggak panik. Nah, saya tuh pengen banget Bu buat bisa punya waktu untuk belajar dan istirahat, karena saya jujur pengen hidup dengan nggak merasa terus-terusan capek. Kedengarannya kamu ingin hari-harimu seimbang yang Cinta. Iya Bu, betul banget. Saya bisa memahami perasaan itu Cinta. Sepertinya kamu terlalu banyak menanggung tanggung jawab yang apa ya yang cukup besar, sehingga kamu tuh kayak apa ya yang sepenglihatannya ibu tuh kamu sulit menentukan prioritas mana dulu nih yang harus didahulukan. Ya Bu, benar banget. Saya tuh ngerasa semuanya adalah hal yang penting Bu. Jadi saya bingung mengerjain yang mana. Alhasil nggak ada satupun yang dikerjain. Begitu Bu. Sebenarnya itu apa ya itu sebenarnya sikap yang baik sebenarnya untuk kita sebagai manusia kan ya. Apalagi membantu orang lain dan ya maksudnya kamu kan mempunyai sikap kemanusiaan itu. Nah tetapi kamu
ya apa ya, di satu sisi itu sebenarnya kamu harus lebih lagi memperhatikan, misalnya peduli pada diri kamu sendiri kan ya, eh, apa ya, intinya kamu tuh harus eh, lebih peduli sama diri kamu sendiri. Nah, adapun misal apa ya, misalnya kamu kelelahan nih, nah di situ pasti hasil kerja kamu pun kayak akan terpengaruh begitu. Nah contohnya kayak itu yang sulit apa ya, mengatur waktu, distraksi, pokoknya akan terpengaruh dengan semua hal yang ingin kamu kerjakan begitu sih. Ya Bu, saya tuh Bu sebenarnya merasa bersalah buat nolak kalau orang uh, nawarin kegiatan ke saya Bu, kayak kegiatan di OSIS. Tapi saya tuh punya perasaan takut dianggap kalau nggak membantu Bu. Takut banget kalau ada yang ngecap saya nggak mau ngebantu mereka. Saya tuh akhir-akhir ini juga sadar bahwa nilai saya mulai turun. Kenapa? Karena ya itu tadi Bu, saya tuh ngerasa kurang fokus akibat saya sering susah untuk tidur di malam hari. Karena saya sering kepikiran dengan itu. Itu Bang. Dari penjelasan kamu, ibu mulai paham sebenarnya kamu ini eh, ingin tetap aktif di organisasi kami, yang organisasi yang di sekolah, apalagi ya, OSIS, kamu sebutin teman kan seperti persiapan ulang tahun sekolah kan ya. Tetapi di satu sisi juga kamu ingin apa ya, ingin mempunyai waktu untuk diri kamu sendiri, ingin istirahat dari semua yang kegiatan-kegiatan yang ingin kamu lakukan. Eh, Begitu ya sih Mbak. Ya Bu, benar banget. Saya pengen hidup lebih teratur dan saya juga pengen Bu untuk merasa nggak capek. Apa ya, mungkin langkah awal yang bagus sih Cinta. Jadi kita bisa apa ya, mulai pelan-pelan ya, mengatur apa ya, bagaimana kita bagaimana kamu untuk mengatur waktu agar bisa lebih seimbang, eh, dan supaya mengurangi setiap masalah-masalah yang ada dalam diri kamu. Nah, dengan hari ini sebenarnya kamu tuh sudah apa ya, melakukan hal yang luar biasa begitu, dengan sudah mulai berani bercerita kepada ibu, sudah datang ke sini untuk bercerita, mengeluarkan keluh kesah kamu, mengekspresikan diri kamu mulai dari awal kita mengobrol, dan sudah mulai terbuka begitu. Itu merupakan apa ya, suatu hal yang luar biasa begitu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya juga ngerasa senang banget bisa ngobrol sama Ibu. Saya jadi bisa ngerasa lebih tenang lagi. Ya, kan sangat berubah Bu. Jadi dari semua yang kamu ceritakan hari ini, Sinta, ibu mulai memahami, uh, 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 ibu mulai melihat kamu ini sudah memahami pola waktumu, dan kamu juga sudah mengetahui hal-hal apa yang membuat kamu kewalahan. Sebenarnya itu sudah termasuk pencapaian yang luar biasa sih Kak. Ya Bu, saya juga jadi makin sadar bahwa ternyata saya itu punya banyak kegiatan dan masih bingung untuk milih mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Nah, saya jadi berharap Bu bahwa saya bisa belajar untuk pelan-pelan menjadi lebih teratur.
Bagus sekali Cinta. Aku percaya kamu pasti bisa. Apalagi kamu sudah mempunyai tekad untuk berubah. Nah, kalau bisa di pertemuan selanjutnya kita bisa apa ya, bikin eh, langkah-langkah kecil untuk bisa membuat kamu mengatur waktu dengan lebih seimbang. Apakah bisa cerita nanti di pertemuan selanjutnya? Insya Allah bisa Bu, dan terima kasih sekali lagi ya Bu. Saya jadi merasa lebih lega setelah cerita hari ini ke Ibu. Baik Sinta, sama-sama untuk hari ini kamu sudah meluangkan waktu datang ke Ibu untuk apa ya, untuk menceritakan semua hal tentang masalah kamu.